selalu ada kemungkinan suara-suara seperti ini. Tapi kalau saya pribadi ditanya, saudara, saya cukup menikmati, ya. Karena kita tahu ibadah intergenerasi membawa kita untuk menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani sebagai satu keluarga. Amin. Jadi yang melayani bukan cuma papa, bukan cuma mama, tapi anak-anak pun mereka punya panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kesadaran ini tidak hanya kita bawa di ruang ibadah. Ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita pun boleh beribadah kepada Tuhan. Kita orang tua ajak anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, tentu kita bersyukur saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menolong setiap kita, supaya firman Tuhan yang saya renungkan menjadi berkat buat saya, menjadi berkat juga buat Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini saya mengajak setiap kita satukan hati. Mari kita berdoa memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Dan tentu kami bersyukur karena dalam rangkaian ibadah ini kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau yang adalah gembala kami dan kami domba-dombamu, tuntunlah kami. Kepada kami karuniakanlah telinga seorang murid supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan karuniakanlah kepada kami hati seorang hamba supaya kami tidak hanya mendengar lalu mengerti, tetapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari lepas sehari. Juga tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai dia menjadi alat-Mu. Dan pada akhirnya Kau bawa setiap kami ya Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu oleh kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap terima firman, sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Saudara, saat ini kita akan membicarakan satu tema, people pleaser versus God pleaser. Atau menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah. Saudara, kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Matius 27 ayat 11 sampai 26. Saudara dapat memperhatikan, saya akan membacakan untuk setiap kita Matius 27 ayat 11 sampai 26, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirimkan pesan kepadanya, "Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Paulus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka
Tetapi Yesus disesalnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara, kalau kita sadari dalam kehidupan kita ya, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya memilih, dan saya menduga setiap kita pasti setuju. Dari pilihan yang sederhana sampai yang relatif kompleks. Saudara berangkat di tempat ini untuk beribadah, saudara menentukan outfit, kira-kira pilih yang mana, ya, yang nyaman atau yang ngejreng sedikit. Anak-anak juga pakai batik, bawahannya apa? Mau jean, mau celana coklat, walaupun yang menentukan mami, tapi anak-anak kemudian memilih, pilih ikut mami atau pilihan sendiri. Jadi memilih, saudara. Orang-orang dewasa sekarang ini lagi disibukkan dengan SPT, ya, saudara, Cortex, ya. Sudah di awal kita mau berusaha berjuang menyelesaikan, atau kita memilih di pertengahan atau di akhir, saudara. Ya, saya dengar Cortex laporan SPT sampai April. Diperpanjang April pun kita masih memilih, saudara. Nanti aja lah di akhir April atau awal April kita langsung kerjakan. Jadi saudara benar, kita hidup itu nggak lepas dari yang namanya memilih. Liburan kemarin juga saudara mungkin memilih mau liburan di mana, ya. Mau di Surabaya aja atau luar kota milih lagi luar negeri atau dalam negeri. Jadi saudara betul, kita sadar atau nggak sadar dalam kehidupan kita nggak lepas saudara dari yang namanya memilih. Nah saudara, ada satu penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor psikologi saudara, yang mau membuat riset kecil berkaitan dengan memilih kaitannya dengan relasi manusia. Jadi di kelas yang diadakan ada mahasiswa-mahasiswa yang mau mengikuti kelasnya. Profesor ini minta untuk satu mahasiswa maju ke depan ke papan tulis. Lalu profesor ini ngomong, tuliskan 10 nama orang yang kamu sayang. Lalu ditulis saudara nama 10 orang itu. Ya tetangganya, ya sahabatnya, ya rekan pelayanannya. Juga termasuk saudara ada ibu, istri, anak, ditulis saudara. Nah setelah ditulis, profesor itu nggak berhenti sampai di sana. Lalu profesor mengatakan, memberikan perintah, arahan. Tolong kamu coret 7 nama, sisakan 3. Yang dengan 3 orang ini kamu pengen hidup seumur hidupmu. Wah dicoretin saudara, set. Sisa 3. Siapa 3 itu? Yaitu ibunya, terus anaknya dan istrinya. Ini suasana kelas mulai hening saudara. Penasaran apa yang mau diajarkan oleh profesor ini sebenarnya. Dan ternyata nggak berhenti sampai di situ. Profesornya pun kemudian melanjutkan. Dari 3 itu coret 1 dan sisakan 2 yang kamu ingin hidup seumur hidupmu. Waduh mulai gemetar saudara. Tangannya ini kira-kira yang dicoret siapa? Lalu saudara yang dicoret adalah ibunya. Wah saudara ya, ibu-ibu jangan sakit hati, ini ilustrasi aja ya. Dicoret nama ibunya. Nah ini suasana kelas sudah semakin tegang. Dipikirnya udah kelar, profesornya ngelanjutin. Dari 2 itu coret 1 lagi dan sisakan 1 yang kamu pengen hidup seumur hidupmu. Wah, semakin bergumul saudara mahasiswa ini, kira-kira siapa yang dicoret. Maka dia semakin saudara dalam pergumulannya memajukan tangannya, terus mencoret nama yang ada di papan itu. Saudara bisa nebak yang dicoret siapa? Istrinya. Anak-anak ini curhat sedikit ya suasana di rumah. Aduh, itu urusan papi mami ya, kamu gak usah ikutan. Nah, saudara yang dicoret siapa? Ya bukan istrinya, yang dicoret anaknya. Sorry ya anak-anak ya. Yang dicoret anaknya, set gitu dicoret. Wah saudara, suasana di kelas itu benar-benar sepi, tegang, dan menjadi haru karena yang coret mamanya, yang coret anaknya itu mulai meneteskan air mata. Profesor itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa itu untuk mengungkapkan, mengekspresikan kesedihannya. Setelah selesai saudara, dia agak tenang gitu. Terus profesor ini maju mendekati dia, lalu tanya, bolehkah kami mengetahui apa alasanmu? Kamu gak pengen hidup dengan mamamu
yang melahirkan kamu. Bahkan itu benar-benar antara nyawa itu akan diregangkan. Dan kamu gak pilih anakmu. Itu adalah darah dagingmu. Kenapa kok kamu pilih istrimu? Padahal istri kan bisa dicari lagi. Gitu ya saudara ya. Kira-kira. Nah, saudara, akhirnya mahasiswa ini menjelaskan dengan tertatih-tatih. Pak, saya pilih istri saya. Karena istri saya ada di ruangan ini. Saudara. Ternyata istrinya jadi pendengar, auditor saudara perkuliahannya. Saudara, ternyata orang ini memilih istrinya bukan karena kasih, tetapi karena takut istrinya dan mungkin untuk melindungi dirinya sendiri. Saudara, saya cerita ini memang hanyalah sebuah joke saja. Tetapi setidaknya dari kisah ini, saudara, ada penggambaran bukan? Bahwa iya, kita manusia mau gak mau, saudara, dikondisikan untuk memilih. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang memilih, maka saudara, manusia itu ada motif yang menggerakkan dia, mendrive dia, saudara, untuk memilih. Apa itu? Motifnya adalah untuk menghindari pain dan mendapatkan gain, saudara. Jadi orang memilih secara umum motifnya adalah ingin menghindari kesakitan dan ingin mendapatkan kenyamanan, keuntungan. Seorang anak memutuskan, aku mau belajar lebih giat lagi. Kenapa? Pengen nanti dapat apresiasi dari papi mami. Katanya kalau ranking 1 akan dibelikan Nintendo Switch, yang kedua baru keluar. Saudara. Ya. Atau saudara, kita kemudian memutuskan untuk melayani di gereja. Kenapa? Supaya saya bisa diterima dengan teman-teman di gereja. Anak-anak muda melayani, siapa tahu ada yang terkait hatinya, kemudian terpaut, ketemu jodoh. Saudara. Ada banyak sekali saudara hal-hal yang kemudian kita pilih adalah untuk menghindari pain dan mendapatkan gain. Saudara, saya ajak kita untuk memperhatikan lebih lanjut. Berkaitan dengan motif ini, maka saudara sebenarnya tidak bisa lepas dari respons dari sesama kita. Nah, itu sebabnya saudara, di dalam rangka untuk mendapatkan gain, seseorang itu bisa kemudian melakukan usaha yang disebut dengan people pleaser. Saudara. Kita bisa kemudian mengusahakan, memperjuangkan sesuatu, menyenangkan sesama demi untuk mendapatkan hal positif, mendapatkan manfaat dan terhindar dari pain itu. Nah, saudara, kondisi inilah sebenarnya yang akan kita pelajari dari seorang tokoh, yaitu Pontius Pilatus. Saudara. Nah, buat jemaat, saya mengajak setiap kita untuk mundur di minggu yang lalu. Minggu lalu, gereja ini membahas sebuah kondisi di mana Yesus itu diadili oleh Mahkamah Agama. Nah, saudara, pengadilan ini dijalankan secara tidak adil, bahkan dihadirkan saksi-saksi palsu, sampai kemudian muncul vonis bahwa Yesus ini memang penyesat, Yesus ini memang adalah penghujat. Tapi menarik saudara, ketika vonis ini dijatuhkan, mereka, para pemimpin agama ini tidak menjadi eksekutor bagi Yesus. Kenapa? Terlalu riskan. Yesus ada pengikut-pengikutnya pada waktu itu, yang notabene juga adalah orang-orang Yahudi. Kalau pemimpin agama ini mengeksekusi, maka bisa jadi terjadi penggolakan saudara. Terjadi perpecahan di kalangan orang Yahudi sendiri. Itu sebabnya kemudian orang-orang yang mengadili Yesus ini adalah pemimpin agama. Berpikir bagaimana Yesus itu bisa dihukum. Dan dengan sifat manipulatif yang dimiliki, mereka menggunakan hukum Romawi. Ini adalah satu kondisi yang ironis. Kenapa? Mereka gak suka Romawi itu adalah penjajah orang-orang Yahudi. Tetapi di sisi lain mereka menggunakan, pemimpin agama menggunakan hukum Romawi untuk menghukum Yesus, saudara. Isunya tinggal dialihkan dari isu agama penghujat Allah menjadi isu politik. Yesus adalah raja orang Yahudi, pemberontakan. Maka mesti dihukum. Itulah yang dilakukan. Maka saudara, ada pengalihan isu di sini bahwa para pemimpin agama itu mendapatkan manfaat gain. Apa? Mereka meminimalkan risiko, itu satu. Yang kedua, pelajaran buat masyarakat bahwa orang yang menghujat Allah harus dihukum dan itu adalah kutuk.
Maka kalau kita perhatikan saudara dari Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama yuk bagian firman Tuhan ini. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi saudara, pemimpin agama Yahudi ini mau memberikan hukuman tetapi meminimalkan risiko, tapi di sisi lain mau memberikan pelajaran kepada masyarakat dan memberikan semacam konfirmasi bahwa kami benar, Yesus salah. Buktinya dia mati digantung, dan orang yang mati digantung Taurat katakan adalah orang yang terkutuk. Lalu saudara, berjalanlah saudara proses pengadilan. Siapa yang memutuskan? Nah, itu otoritas yang waktu itu memerintah, yang diutus Romawi ke tanah Yudea, yaitu Pontius Pilatus. Nah saudara, bagaimana dengan Pontius Pilatus? Menarik saudara. Dalam pengadilan yang dijalankan oleh Pontius Pilatus itu berbeda dengan pemimpin agama, karena Pontius Pilatus menyadari bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bersalah. Maka dikatakan Matius 27 ayat 18, ia memang mengetahui apa? Bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saudara, Yesus gak kaleng-kaleng waktu pelayanan. Diteguri saudara, orang-orang pemimpin agama itu, hai munafik, hai keturunan ular beludak. Sedangkan di sisi lain Yesus berintegritas, maka banyak pengikutnya mengikuti Yesus. Maka saudara, para pemimpin agama yang hidup dalam status quo itu mulai insecure saudara. Iri hati, dengki, dan mau untuk menghukum Yesus. Saudara, pada akhirnya apa? Pilatus pun menjatuhkan vonis walaupun dia tahu kebenarannya. Yesus mesti disalibkan. Karena apa? Orang-orang pada waktu itu mulai bergejolak. Saudara, seandainya Pilatus menentang massa pada waktu itu, maka saudara, jabatan dari Pilatus ini terancam. Saudara, Pax Romana itu adalah satu slogan yang didengungkan oleh orang Romawi pada waktu itu, supaya daerah jajahan yang didatangi oleh mereka itu dikuasai kedamaian. Maka dikirimlah saudara gubernur-gubernur yang menjadi perpanjangan tangan untuk menjaganya. Jadi kalau seandainya Pontius Pilatus gak bisa jaga, dia mesti lengser. Alhasil saudara, Pilatus memilih untuk mengikuti suara orang pada waktu itu dan mengabaikan hati nuraninya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mengetahui kisah ini. Baiklah, saya ceritakan kisah ini sekali lagi saudara. Buat saudara yang belum mendengar, coba kita perhatikan. Di sini ada sebuah kisah tentang seorang bapak, anak, dan keledai saudara. Istrinya sakit hati gak ikut, karena tadi sudah dijelaskan bukan karena kasih milihnya saudara ya. Nah saudara, apa yang terjadi terhadap bapak, anak, dan keledai ini? Jadi mereka itu sedang melakukan sebuah perjalanan di satu desa. Nah masalahnya saudara, perjalanan ini dijalani oleh bapak, anak, dan keledai ini. Semuanya jalan, termasuk keledainya juga talinya dipegang, jalan semua. Lah waktu jalan ada salah satu penduduk desa papasan sama mereka. Komentar, ini orang aneh. Punya keledai bisa ditunggangi tapi gak dinaiki. Sudah kalau tidak digunakan pakai buat saya aja keledainya gitu ya. Nah, saudara, walaupun ada sedikit gaya bercanda, bapak ini saudara masukin ke hati. Aduh, gak enak diomongin. Ya sudah. Akhirnya selanjutnya sudah dalam perjalanan anaknya suruh naik. Nah, kamu naik aja supaya gak ada yang ngomong lagi. Nah, saudara, anaknya naik, keledainya itu ditali, dipegang sama papanya, jalan saudara. Ketemu warga lagi saudara dari desa di mana mereka akan menuju. Komentar lagi. Ini anak kok nggak tahu bakti. Ya papanya suruh jalan ya. Anaknya kok naik keledai. Nah saudara,
Bapaknya nggak terima. Kenapa? Anaknya ini dikenal anak yang baik, yang nurut, yang taat sama bapaknya. Maka saudara, dia pun ngomong ke anaknya, "Wis nak, daripada diomong orang, kamu yang turun, papa yang naik." Sudah selesai saudara? Belum ya. Jalan lagi, ketemu sama orang kampung lagi. Dikomentari lagi. Minta ampun, bapak ini kok nggak tahu berkorban ya. Anaknya suruh jalan, bapaknya ongkang-ongkang kaki di punggung keledainya, saudara. Waduh, pusing. Bapak ini benar-benar pusing. Sampai kemudian dia akhirnya ngomong sama anaknya, "Nak, wis cukup, kali ini cukup. Kamu di belakangnya papi. Jadi keledainya ditunggangi 2 orang. Papanya depan, anaknya belakang. Wis aman." Ya, saudara, bener sih nggak ada penduduk, tapi ada anak kecil lewat, saudara. Pas anak kecil ini lewat, langsung geleng-geleng kepala. Aduh, gak kasihan apa sama binatang? Binatang kan juga punya perasaan gitu kan. Capek kan keledainya gitu ya. Dasar gitu ya. Terus akhirnya jalan aja anak ini, ringan ngomongnya. Tapi saudara, bener-bener bapak ini kepikiran terus. Dia akhirnya stop, nak, stop. Kita jangan lanjut lagi perjalanan, kita mampir dulu ke gereja. Saya mau konsultasi sama hamba Tuhan gitu saudara ya. Ke gereja saudara, belum sampai ketemu hamba Tuhan, ada jemaat keluar dari gereja yang tahu mereka melakukan perjalanan. Kamu mau kemana? Mau ketemu pendeta? Ngapain? Itu diomongin orang. Lalu jemaat ini ngomong, kamu itu harus fokus dalam perjalananmu. Udah jalan lagi aja. Gak ketemu pendeta, saudara. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, saudara. Amsyong, saudara. Kenapa? Dengar-dengar konon sampai akhir zaman mereka melakukan proses yang sama, saudara. Ya. Terus seperti itu, saudara. Terus seperti itu. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Benar-benar gak mengenakkan loh. Hidup dari apa kata orang atau people pleaser ini, saudara. Saudara, kita tidak dipanggil untuk mengerjakan semua hal ini. Sebab apa? Saya dan saudara ketika kita menjalani hidup sebagai people pleaser, saudara. Maka saudara, bukan hanya kesehatan mental kita yang terganggu, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang tidak berdiri, tidak berjalan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi justru banyak terpengaruh terhadap apa kata orang. Dan saudara, kalau seandainya kita hidup demikian, maka kita harus menanggung resikonya. Apa itu saudara? Orang yang menjalani hidup sebagai people, ini salah tulis saudara ya, bukan pleasure, saudara. Pleaser, saudara. Berpotensi besar mengalami KPK, saudara. Saudara, berpotensi besar mengalami KPK dalam kehidupannya. Saudara, apa itu KPK? Bukan digoyong ke Jakarta Selatan itu, bukan saudara ya. KPK itu apa saudara? Kita lihat sama-sama K yang pertama. Saudara bisa mencatat baik-baik. Orang yang menjalani hidup sebagai people pleaser, saudara, berpotensi mengalami kompromi dalam kehidupannya, saudara. Berpotensi mengalami kompromi. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kita sadar, kita itu berinteraksi dengan orang-orang gak selalu orang Kristen, saudara. Dan kita berinteraksi dengan orang-orang Kristen pun belum tentu dia adalah murid Kristus yang sejati. Artinya apa? Sengaja gak disengaja, ketika kita melihat pola, ketika kita ngobrol dengan orang itu, maka nilai dunia ditanamkan. Nah, ketika kita diperhadapkan pada kebenaran Kristus atau nilai dunia, maka kita memilih mana yang kita pilih. Dan kita bisa kemudian menurunkan standar kebenaran. Karena apa? Orang pada umumnya ngomong seperti itu kok. Orang pada umumnya punya keyakinan seperti itu. Akhirnya kita mengkompromikan kebenaran. Nah saudara, yang kedua P, yaitu pengabaian. Sudah jelas karena kita mengikuti apa kata orang dan kemudian menurunkan standar dari apa yang firman Tuhan ajarkan. Maka kita mengabaikan banyak hal. Kebenaran jelas kita abaikan. Tetapi bukan hanya itu. Yang lain pun saudara bisa kita abaikan. Satu contoh saudara, seorang ditawari untuk pelayanan. Di titik ini dia mau bersedia. Tapi kemudian ditawarin lagi kepanitiaan ini, kepengurusan itu. Lalu saya tidak mengatakan bahwa kita pelayanan itu salah. Pelayanan itu baik. Tapi kalau kita tidak memiliki boundaries saudara, dan kita mengerjakan semua pelayanan walaupun kita tahu kita nggak sanggup, tapi karena sungkan, motif kita adalah people pleaser saudara, dan kita akhirnya bisa mengabaikan banyak hal. Kita mengabaikan waktu-waktu berkualitas dengan keluarga, alasannya karena pelayanan.
So kita mengabaikan waktu-waktu berkualitas dengan pasangan karena pelayanan. Bahkan kita mengabaikan saudara persekutuan pribadi kita dengan Tuhan karena pelayanan. Motifnya apa? Karena kita mau menyenangkan orang-orang itu. Kita sungkan, kita enggan. Saudara, kita perlu untuk memperhatikan baik-baik. Kita mengabaikan banyak hal dalam kehidupan. Dan akhirnya saudara, lama-lama kita mengabaikan Christian values dalam hidup kita. Dan bisa sampai mengabaikan jati diri kita. Karena kita ngikutin apa yang orang mau. Yang terakhir saudara Kak, yaitu kelelahan. Saudara, karena mengikuti banyak maunya orang, kita mengalami pertentangan karena ada kalanya nggak sesuai dengan kebenaran atau nggak sesuai dengan hati nurani kita. Tapi karena kita mau mengikuti itu, saudara, kita mengalami kelelahan. Kita mengabaikan itu rest dalam hidup kita yang kita perlukan. Kita jalani terus, tapi di sisi lain saudara, kita terus ditakuti dengan nanti orang ngomong apa. Akhirnya overthinking saudara, dengan apa yang orang katakan, dan kita mengalami kelelahan itu. Saudara pernah dengar nggak orang ngomong gini, aduh aku sudah burn out, aku mau break dulu. Saudara lihat dulu burn outnya ini karena apa? Burn out karena sungguh-sungguh pikul salib, mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, atau jangan-jangan ada nilai ngikutin apa kata orang. Sehingga dia kemudian tergilas dengan apa yang disebut dengan kebenaran oleh mayoritas, kebenaran oleh sesama, dan kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, sampai di titik ini kita berkata, iya, betul. People pleaser itu sungguh-sungguh sangat melelahkan, membuat kita berkompromi, kita bisa mengabaikan kebenaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka saudara, kita sampai pada alternatif yang perlu untuk kita gumulkan bersama, yang Tuhan ajarkan bagi saya dan saudara. Apa itu? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebagai pengikut Kristus, pilihan-pilihan kita harus bermotifkan apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Saudara, inilah kebenaran yang perlu untuk kita gumulkan bersama. Apakah pilihan-pilihan yang saya dan saudara ambil, itulah pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara bicara tentang pilihan, tentu saudara, kita tahu bahwa ada alternatif namanya pilihan. Yang benar atau yang tidak benar. Yang menyenangkan sesama atau yang menyenangkan Allah. Nah, bagaimana dengan Pontius Pilatus? Dia pun saudara sebenarnya ada alternatif pilihan yang harus dia kemudian tentukan milik yang mana. Istrinya saudara ngomong sama Pontius Pilatus, ya, jangan remehkan saudara suara istri. Kadang-kadang intuisi istri itu benar-benar bisa dipakai saudara untuk mengarahkan saudara. Lalu saudara istri dari Pontius Pilatus ini ngomong, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Saudara, orang-orang Yahudi percaya melalui mimpi Tuhan bisa memberikan tuntunan. Lah orang Romawi punya keyakinan yang mirip saudara. Dewa-dewa itu bisa sampaikan sesuatu lewat mimpi. Dan, saudara, ini menjadi pembanding, komparasi saudara. Antara keputusan yang nantinya akan diambil oleh Pontius Pilatus atau ada kebenaran yang perlu digumulkan. Di sini Pontius Pilatus punya alternatif, memilih. Tetapi saudara, dia sudah menentukan pilihan. Saudara, apakah kemudian seandainya nih Pontius Pilatus memilih apa yang dikatakan istri, maka penyalipan itu dibatalkan? Tidak, saudara. Sebab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 dikatakan bahwa penyalipan itu rencana Allah. Dan harus digenapi. Lalu kenapa dimunculkan alternatif kebenaran? Apakah ini drama-dramaan saja? Enggak, saudara. Kebenaran ini ditampilkan untuk menegaskan bahwa Yesus itu statusnya benar adanya. Bahwa Yesus akhirnya mengalami penghukuman bukan dalam kondisi bersalah. Dia tidak ada dosa sama sekali, tapi kepadanya ditimpakan hukuman salib itu. Itu maksudnya, saudara. Saudara, sampai di sini kita lihat saudara, kita mulai mikir, iya benar Pontius Pilatus memang people pleaser. Tapi Pak Andreas, Pontius Pilatus itu kan bukan orang yang percaya. Jadi sudahlah Pak, gak apa-apa, berdamai aja biarkan. Nah saudara, kita perlu camkan bahwa people pleaser, kita orang-orang Kristen tidak imun saudara terhadap hal ini. Kalau kita perhatikan Petrus, saudara, ketika Yesus itu disiksa, hendak disalibkan,
Maka saudara, Petrus itu berdiri di pojokan, dia ikut menghangatkan dirinya di sebuah perapian. Lalu di situ ada perempuan, gak cuman perempuan, dia dikatakan adalah budak perempuan. Lalu budak perempuan ini ngomong, aku kenal kamu, bukankah kamu adalah salah satu pengikut dari Yesus itu? So, dari logatnya kelihatan karena mereka adalah orang-orang di sebelah Kapernaum, saudara. Berbeda dengan orang-orang terdidik di Yerusalem. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia menyangkali, aku gak kenal. So, di Injil dinarasikan tidak cuma menyangkali, tetapi kemudian dia bersumpah. Gak cukup sampai bersumpah, dia kemudian mengutuk. Artinya apa? Saya benar-benar sumpah mati gak kenal sama yang namanya Yesus ini. Nah saudara, artinya orang Kristen, saya dan saudara juga gak imun dalam situasi ini. Diperhadapkan pada pilihan people pleaser atau God pleaser. Saudara, ada seorang hamba Tuhan. Mungkin saudara kenal sama hamba Tuhan ini, namanya adalah Mark Holman. Saudara, siapa Mark Holman ini? Mark Holman ini adalah penggagas dari sebuah gerakan faith at home, saudara. Iman di dalam keluarga atau di rumah. Nah saudara, Mark Holman ini dia menuliskan buku-buku juga yang menginspirasi banyak orang. Yang kemudian membawa orang-orang mulai sadar bahwa pendidikan iman itu perannya, pusatnya, itu konsentrasinya itu ada di orang tua. Maka Mark Holman menggagas pergerakan mengembalikan pembentukan iman di tengah keluarga. Tapi saudara, pergerakan ini itu tidak ujuk-ujuk muncul. Ini terjadi karena Mark Holman itu mengalami pertobatan. Kenapa saudara? Sebelum pergerakan ini diusung oleh Mark Holman, saudara. Mark Holman ini seorang pelayan Tuhan yang melayani anak-anak muda. Sebagai youth pastor, saudara. Dia melayani 10 tahunan. Nah saudara, menarik 10 tahun dia melayani. Dia kemudian sampai pada titik pertobatan. Dan dia membuat sebuah pengakuan. Saya mendisiplin anak orang lain. Tetapi saya melupakan anak saya sendiri. Kondisi yang ironis dijumpai juga Mark Holman kepada koleganya, saudara. Temannya yang lain yang memberikan pengakuan, saya sudah melakukannya sepanjang hari. Apa itu? Berdoa, memperhatikan jemaat, merenungkan firman, mengajar di gereja. Tapi saya kehabisan energi untuk melakukan hal yang sama di rumah. Saudara, kebetulan 2 contoh ini adalah hamba Tuhan. So, saya kira setiap kita bapak-bapak yang lagi berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya tidak mengatakan berhenti dari kerjaanmu, lakukan panggilan untuk mendidik iman. Enggak saudara. Karena memang dibutuhkan uang itu. Tetapi kita bisa lupa. Kalau kita mengerjakan itu semua, kebutuhan jasmani mungkin iya tercukupi. Tetapi saudara, di tengah keluarga kita dipanggil untuk mendidik iman. Mengarahkan anggota keluarga untuk kenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah saudara, Mark Holman sadar akan hal ini dan dia bertobat. Nah saudara, pertobatan Mark Holman ini saya percaya ada orang-orang yang kemudian berani menyampaikan kebenaran, gak ABS saudara, asal Bapak senang gitu ya. Bukan people pleaser, pastor pleaser, menyenangkan pastornya. Ada orang-orang yang kasih masukan dan Mark Holman ini bertobat dan dia melakukan pergerakan itu. Nah, saudara, pergerakan itu berjalan. Apakah kemudian gak ada tantangan? Saudara, Mark Holman pun menghadapi tantangan. Dia satu kali kumpulin, saudara, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah di mana dinaungi oleh gerejanya Mark Holman. Kurang lebih mirip seperti Elyon ini, saudara. Lalu setelah dikumpulkan, Mark Holman ini ngomong, Bapak Ibu, mari bersatu hati dengan kami, muridkan anak-anak, didik iman mereka. Nah saudara tahu gak komentar orang tua itu seperti apa? Pak Holman, kami ini kerja susah payah banting tulang mengumpulkan uang. Kenapa? Karena kami ini memberikan persembahan supaya anak-anak kami dididik oleh orang profesional. Guru-guru, youth pastor di gerejanya Bapak. Nah saudara, mari kita berandai-andai. Seandainya Mark Holman adalah people pleaser. Lalu Mark Holman ngomong gini, betul juga kata Bapak Ibu ya. Betul. Sudah kumpulin aja persembahannya. Biar kami yang mendidik anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Lanjut saudara. Tapi Mark Holman tidak demikian. Dia memutuskan saudara
untuk mau mengerjakan kehendak Tuhan. Mark Holman mau mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan dan dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pergerakan itu saudara kemudian bergulir ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Surabaya ini. Gereja-gereja mulai melek. Hadirku untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan memperlengkapi keluarganya, memuridkan keluarganya, mendidik anak-anak di dalam hidup takut akan Tuhan. Gara-gara keputusan seorang Mark Holman untuk mau menyenangkan hati Tuhannya. Maka saudara, mari saat ini kita mau berefleksi dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita membuat pilihan yang tepat yang menyenangkan hati Tuhan, atau hanya sekedar menyenangkan hati manusia? So, dalam konteks kehidupan pernikahan kita misalkan, seorang suami yang mencoba untuk membangun keintiman dengan istrinya, suami yang mencoba untuk meningkatkan kualitas dengan pasangannya, saudara, kemudian jadi aneh sendiri. Kenapa? Karena hidup di tengah-tengah dunia, saudara, yang suami istri sudah terbiasa dengan hidupnya sendiri-sendiri, saudara. Memang tidak bercerai secara hukum, tapi diceraikan oleh medsos, saudara ya. Diceraikan oleh pelayanan mungkin, diceraikan oleh pekerjaan, saudara. Apakah kemudian kita mengikuti arus dunia atau kembali pada apa yang Tuhan ajarkan? Bahwa suami istri itu dipersatukan dan tidak ada yang memisahkan. So, dalam konteks pelayanan misalkan, Tuhan panggil kita untuk memuridkan jemaat yang ada, dari anak-anak sampai orang dewasa, memperlengkapi mereka sehingga mereka bertumbuh kenal Tuhan dan mereka siap untuk memuridkan orang lainnya. Lalu ada orang-orang Kristen, saudara, yang memiliki nilai dunia berkata, wes kesuwen, jumlahnya ini kan nambah-nambah. Bikinlah event apa supaya banyak orang berkumpul, saudara. Dan kita lakukan event itu, saudara, saya nggak anti event. Tetapi ketika kita mengerjakan itu, kita kelelahan, terus kita mengabaikan pembinaan kepada jemaat. Bukankah kita mengikuti apa yang umumnya orang katakan lebih dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan? Saudara, bagaimana dengan panggilan kita sebagai saksi Kristus? Apakah Tuhan yang sudah percayakan berita Injil ini, saudara, mau untuk kita bergerak dan memberitakan kabar baik itu? Saudara, kita ini dipercaya relasi-relasi di sekitar kita loh. Ya pegawai kita, ya sahabat kita dulu waktu SMA yang sampai sekarang masih suka reuni. Apakah kita perlu untuk menyampaikan kabar baik itu? Perlu. Itu yang Tuhan mau. Tapi kita sungkan Pak, gak enak. Nanti aku ngomong Yesus, aduh konflik Pak, gak enak. Saudara, kalau ngomong sama teman-teman kita itu mendingan ngomong apa enaknya? Bagaimana ngirit gas versi Indonesia. Nah itu kan lebih seru ya saudara ya. Saudara ngerti kan gimana caranya? Kalau masakan sudah matang, apa? Apinya matiin. Itu lebih seru ngobrol sama teman-teman. Kita bisa ketawa gitu saudara. Tapi ngomong siapa Yesus, kita ngomong apa karya Yesus, kita pikir sungkan saudara. Saudara, saya punya satu pengalaman yang menarik. Waktu itu saya dengan istri saya, dengan anak yang baru lahir saudara. Waktu itu usianya 3,5 bulan saudara. Kayak bisa diajak keluar, kami benar-benar pagi. Jam 10 mall itu masih sepi saudara, untuk nyari kebutuhan kami. Nah terus kami berangkat, ada stroller gitu, itu Beverly tidur di sana saudara. Nah sampai kemudian kami masuk dalam satu outlet. Nah di outlet itu saudara, ada mbak yang jaga outlet itu. Terus nanya, aduh Pak lucu ya Pak ya? Iya lucu memang ya, bayi itu saudara ya. Lalu dia tanya lagi, namanya siapa Pak? Namanya Beverly. Wah Beverly, nama lengkapnya Pak? Ini kepo ini ya pegawai ini. Ya sudah saya jelaskan. Namanya adalah Beverly Gabriela Goshen. Ditanya lagi saudara, artinya apa Pak? Ya saya jelaskan saudara. Beverly Gabriela Goshen. Beverly itu tekun, rajin. Gabriela itu diambil dari malaikat Gabriel yang punya peran menyampaikan pesan. Jadi dia menyampaikan pesan. Goshen itu artinya yang dipilih. Wah bagus ya Pak ya. Iya bagus ini ya, papanya yang nyari nama mamanya. Jadi artinya dia ini anak yang dipilih untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan tekun. Bagus Pak. Nah, giliran saya yang kepo dia saudara ya. Terus mbak saya mau nanya. Nyampein pesan Tuhan. Mbak tahu nggak pesan Tuhan yang dimaksud? Gak ngerti Pak. Mau tahu pesan yang dimaksudkan? Mau Pak. Sampai di titik ini, kalau saudara jadi saya, mau gak nyampaikan pesan Tuhan yang dimaksud?
bahwa Tuhan mengasihi Mbak. Dan Tuhan dalam Yesus itu berkorban buat Mbak. Mau nggak terima? Kita diperhadapkan pada pilihan, bukan? Sungkan Pak, mana yang kita pilih, saudara? So dalam konteks moral, ya ini ada anak-anak nih di sekolah. Saya tahu nih anak-anak biasanya juga mulai ada grouping ya. Kalau sudah ngegrup gitu ada teman-temannya, ayo kita omongin dia. Ayo dia nilainya itu yang paling rendah. Ngebully teman kita. Milih bukan, hai anak-anak. Kalau nggak ikut ngebully dijauhin. People pleaser atau God pleaser. Mana yang kalian pilih? Anak-anak muda, engkau bergaul dengan teman-temanmu. Dan mulai diajak untuk nonton film 18+. Apakah kita mau people pleaser atau God pleaser? Kita yang karyawan, kita ini orang kepercayaan bos kita. Saudara, kita diminta untuk nemenin customer kita, mesti deal. Maka temani dia mau apa, kamu kerjakan. Saudara, padahal untuk menservis customer ini, kita harus bergeser dari kebenaran. Mana yang harus kita pilih? Markup keuangan ditawarkan kepada kita. Apakah kita akan memilih yang mana? Apakah mau milih menyenangkan Tuhan atau memilih menyenangkan sesama? Saudara, sampai di sini mungkin saya nggak bisa menyebutkan satu persatu pilihan apa yang diperhadapkan pada saudara. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saudara, melalui pilihan kita, kebenaran itu dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Pak, saya setuju. Tapi bukankah itu terlalu berisiko? Dan mungkin ada di antara kita memikirkan hal yang sama, yang juga saya pikirkan waktu saya menyiapkan khotbah ini. Berisiko Tuhan, berisiko. Maka saudara, berkaitan dengan ini saya akan menutup khotbah dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Sen Senjaya di dalam menginjili hidup dan menghidupi Injil. Saudara, apa yang dia katakan? Jika kita mengaku mengikut Kristus, namun tidak pernah mengambil risiko bagi Dia, kita sebenarnya tidak butuh iman percaya. Buat apa iman bila semuanya masuk akal? Buat apa iman bila kita selalu berhitung untung rugi dan berpikir bahwa mengikut Kristus itu ternyata selalu menguntungkan bagi kita? Jika kita hanya berpikir apa yang Kristus bisa berikan pada kita, bukan apa yang kita rela kehilangan demi Kristus. Yang kita butuhkan otak dagang, bukan iman percaya. Lagi pula Kristus telah mengalahkan kematian kekal. Saudara, itu adalah resiko yang paling mengerikan yang tidak akan pernah kita alami lagi. Yesus lahir untuk mati di atas kayu salib. Saudara, Yesus tidak hanya mengambil resiko, Dia melenyapkan resiko kekal. Sehingga resiko yang kekal yang telah hilang itu membawa kita diperhadapkan pada mengikut Kristus. Dan kita dipanggil untuk menghadapi resiko-resiko yang sifatnya sementara itu. Nah saudara, maukah saat ini saya dan saudara menggumulkan secara pribadi, apakah kita mau mengambil risiko itu, tetapi kita tahu hidup kita menyenangkan hati Allah yang sudah menebus saya dan saudara menjadi umat yang diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman murka Allah, risiko kekal itu. Saudara, mari saat ini maukah kita berkata, saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan, itu kerinduanku. Menyenangkanmu, mari bersama. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Betulkah saudara? Betulkah? Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan.
Barangkali tidak ada seorang pun yang tahu kehidupanmu pribadi. Tetapi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Dia pun mengetahui acap kali kita lebih memilih nilai-nilai dunia ini daripada apa yang Tuhan kehendaki. Seandainya saudara berkata, "Itu saya Tuhan." Mari datang kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Tuhan, mungkin firman Tuhan ini menjadi teguran yang keras. Mungkin menjadi teguran yang tidak mengenakkan di telinga kami. Tapi Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak kehilangan makna sebagai pengikut Kristus. Kalaupun kami gagal, kami mau menghadap hadirat-Mu, memohon pengampunan atas kegagalan-kegagalan kami yang kami tahu hukumannya telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah ini yang menjadi motif kami untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami, memberi yang terbaik, yaitu keselamatan yang sebenarnya tidak layak untuk kami terima. Tuhan, tolong kami supaya dengan memutuskan memilih mengikut Tuhan, kami menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk menjadi God pleaser. Dengarlah ya Tuhan yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari saya undang setiap kita bangkit.